Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini kita akan membahas sel elektrokimia yang merupakan KD lanjutan dari KD sebelumnya, yaitu reaksi redoks. Oke, setelah kita tahu diagram sel, maka kita akan tentukan potensial elektroda dan potensial selnya. Potensial elektroda itu apa? Potensial elektroda merupakan potensial listrik pada permukaan elektroda. Cara menentukan potensial sel dalam suatu sel volta menggunakan rumus. Nah, ini untuk potensial selnya yang akan kita bahas lebih lanjut, ya. Potensial selnya atau E0 selnya, E0 sel standar. Ya, ini ada tanda kecil, ini namanya E0 sel standar. Kalau kita mau menghitung yang E selnya atau potensial selnya saja sebenarnya ada rumusnya. Tapi tidak dibahas di sini ya. Ini kita akan bahas mencari E0 sel atau potensial sel standar. Rumusnya katoda dikurangi E0 anoda. Saya ulangi, E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Jadi ini masih ada hubungannya dengan tadi diagram sel. Jadi diagram sel itu kalian harus tahu siapa katoda, siapa anoda, atau siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang reduksi. Di sini pun sama. Ketika kalian sudah tahu yang katoda siapa, yang anoda siapa, maka E0-nya bisa kalian lihat. Triknya begini anak-anak. Di awal tadi kalian kan ingat ya bahwa katoda itu yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah yang berada, logam yang berada lebih kanan dalam deret volta. Bu, lah kalau saya nggak ingat deret voltanya, ya mestinya ingat. Kalau misalnya nggak ingat, dilihat dari data itu. Tadi kan ada E0 selnya itu semakin positif, semakin ke kanan. Berarti yang mengalami reduksi adalah yang memiliki E0 sel semakin positif. Dikurangi yang anoda. Anoda tadi mengalami oksidasi, berada di sebelah kiri kalau dalam deret volta. Atau yang E0 selnya negatif atau lebih negatif atau lebih kecil begitu ya. Oke, Bu, kalau sama-sama positifnya berarti yang lebih besar yang di kanan sebagai katoda gitu ya. Pokoknya yang lebih besar atau yang lebih positif itu sebagai katoda dan yang lebih negatif sebagai anoda. Contoh soal. Diketahui potensial elektroda sebagai berikut. Cd2+ plus 2 elektron menjadi Cd, Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, E0-nya masing-masing diketahui. Nah, anak-anak reaksi ini dua-duanya kan reaksi reduksi nih. Makanya ini disebut potensial reduksi. Kita sebutnya potensial reduksi. Jadi E0-nya sudah diketahui di sini berdasarkan data. Dari mana ini angkanya? Dari data percobaan. Kita tinggal menggunakan saja. Nah, ini kalian bisa lihat dari reaksinya. Dari E0-nya yang diketahui bisa dilihat. Yang lebih positif kan yang Cu2+ menjadi Cu. Berarti 0,34 kan? Ini berarti dia langsung sebagai katoda. Yang ini sebagai anoda. Artinya ini yang mengalami reduksi, ini yang mengalami oksidasi. Itu saja sudah terjawab loh. Gampang banget kan? Jadi kalau kalian diminta menuliskan diagram selnya, maka nanti yang ditulis dulu adalah yang mengalami oksidasi, yang E0-nya negatif. Ya, kemudian diikuti dengan yang E0-nya positif. Kemudian tuliskan reaksinya dan tentukan potensial selnya. Oke, kita lihat di sini. Berdasarkan potensial sel katanya, ya, potensial reduksi Cd lebih kecil dibandingkan potensial reduksi Cu seperti yang tadi Ibu sampaikan. Jadi dalam deret volta itu logam Cd terletak di sebelah kirinya logam Cu. Tapi kalau kalian nggak ingat deret volta tadi saya sampaikan, ya, lihat saja berapa E0 selnya. E0 selnya kalau lebih positif berarti dia sebagai katoda. Gitu aja ya. Oke. Maka diagram selnya adalah tadi yang mengalami. Oke, kita ulang lihat ya. Yang mengalami oksidasi adalah yang E0-nya negatif. Berarti Cd mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi. Nah, ini Cd mengalami oksidasi, kita tulis Cd menjadi Cd2+ tanda garis 1. Kemudian ini tanda jembatan garam dan diikuti reaksi reduksinya Cu2+
dipisahkan dengan garis satu menjadi Cu. Nah, ini oksidasi, ini reduksi. Kok nggak ada enolnya? Ya, karena enolnya akan kita hitung setelahnya. Oke, baik. Ditentukan anoda. Anoda tadi yang oksidasi berarti CD ya. Reaksinya mengalami oksidasi. Bukan lagi CD2 plus menjadi CD, tetapi CD menjadi CD2 plus karena naik harusnya kan oksidasi kan gitu. Maka enolnya dibalik anak-anak. Kalau tadi ini dilihat. Maaf. Nah, dilihat ini, aslinya kan ini CD2 plus menjadi CD itu aslinya kan min 0,40, min kan. Nah, ketika di sini sudah diubah menjadi reaksi oksidasi maka jadi positif ini. Jadi plus 0,40. Kemudian untuk yang katoda masih tetap karena dia mengalami reduksi Cu2 plus menjadi Cu plus 0,34. Nah, reaksinya ini karena dua elektron, ada dua elektron di sebelah kanan, ada dua elektron di sebelah kiri anak panah, maka ini bisa dicoret. Jadi bisa dituliskan CD ini ya, ditambah Cu yang bawah ini, anak panah atau menjadi CD2 plus ini ditambah C. Enol selnya dijumlahkan 0,40 ditambah 0,34 menjadi 0,74 volt. Berikutnya enol sel. Kalau kalian mau menghitung reaksi selnya seperti ini caranya, kalau pakai rumus enol sel tadi E kat min E an. Jadi yang katoda dikurangi anoda. Katodanya tadi kan Cu kan? Berarti angkanya 0,34. Dikurangi CD. Nah, 0,34 dikurangi. Bu, kok ini masih ada tanda minnya? Ya kan ada tanda minnya memang. Ya, CD kan tadi kan min. Nah, gitu. Itu bedanya, Nak. Jadi kalau pakai rumus, pakai apa reaksi itu dibalik sehingga dia nanti tandanya ikut balik. Kalau pakai rumus tidak dibalik angkanya utuh, hanya rumusnya katoda dikurangi anoda. Jadi ini min, ada min, maka jadinya kan plus. Jadi jumlahnya juga sama akhirnya kan 0,74, di sini juga pakai reaksi juga 0,74. Begitu anak-anak, semoga bisa diikuti. Nanti kita atau kalian bisa gunakan contoh lain untuk menghitung potensial elektroda. Baik. Berikutnya anak-anak. Penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali sel volta ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang paling familiar adalah baterai dan kawan-kawan. Jadi contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari yang kalian biasa lihat ada sel kering, sel karbon, ada sel aki, ya, timbal asam, kemudian ada baterai litium. Ini yang untuk HP misalnya gitu ya. Kalau ini yang untuk sel kering yang biasanya kita pakai itu apa? Untuk batu baterai center atau apa gitu, jam gitu ya, batu jam itu misalnya. Ini aki. Ini adalah penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari itu kita punya bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menggantikan atau bisa untuk aplikasi sel volta ini. Nah, seperti apa itu? Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Demikian anak-anak, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.